Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Salsabila Putri Rahman dengan NIM 0701112823280056 dari kelas L3 Indralaya. Jadi, video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi yang sudah saya rangkum dari buku Hukum Administrasi Negara karya Dr. Sahya Anggara, MSA. Materi yang saya akan jelaskan ini adalah materi bab 2 dari buku tersebut tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar dalam pembentukan aturan hukum. Dalam hukum administrasi negara atau HAN, sumber hukum tidak hanya berupa undang-undang, tetapi juga kebiasaan, prinsip hukum, serta putusan pengadilan yang membentuk sistem administrasi negara. Sumber hukum ini memastikan bahwa setiap tindakan administrasi memiliki dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, negara hukum. Indonesia menganut konsep negara hukum atau Rechtsstaat and Rule of Law, yang berarti bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum. Ada beberapa prinsip utama dalam konsep negara hukum. Yang pertama itu supremasi hukum. Pemerintah harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah wajib menjamin kebebasan dan hak asasi warga negara. Yang ketiga, kekuasaan yang terbagi. Pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber utama dalam perumusan hukum administrasi negara. Pancasila mengandung nilai-nilai yang harus tercermin dalam kebijakan publik, seperti ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti administrasi negara harus menjunjung tinggi moral dan etika. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti setiap kebijakan harus memperhatikan hak asasi manusia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Administrasi negara harus menjaga integrasi nasional. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, yang berarti keputusan pemerintah harus bersifat demokratis dan mengutamakan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti setiap kebijakan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang sah. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan administrasi bisa dianggap tidak sah dan berpotensi melanggar hak warga negara. Dalam HAN, asas legalitas juga berarti bahwa pemerintah tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Kebebasan bertindak dalam HAN. Dalam beberapa situasi, penjabat administrasi diberikan kewenangan diskresi untuk mengambil keputusan yang tidak secara spesifik diatur dalam hukum. Namun, kebebasan bertindak ini harus tetap berlandaskan prinsip hukum, moralitas, dan kepentingan umum. Diskresi tidak boleh digunakan oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum administrasi negara, seperti kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, serta perkembangan teknologi. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah bentuk resmi dari hukum yang digunakan dalam administrasi negara, meliputi Konstitusi UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, yang kedua undang-undang, peraturan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah, yang ketiga peraturan pemerintah, aturan pelaksanaan dari undang-undang, yang keempat peraturan daerah, regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, yang kelima keputusan presiden dan peraturan menteri, aturan yang dibuat oleh eksekutif untuk mendukung jalannya pemerintah. Sumber hukum dalam pengertian sosiologi dan sejarah. Selain peraturan tertulis, hukum administrasi negara juga dipengaruhi oleh norma sosial dan sejarah perkembangan hukum. Misalnya, sistem administrasi negara Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintah kolonial Belanda yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan negara yang merdeka. Asas-asas hukum administrasi negara. Beberapa asas-asas hukum utama dalam HAN adalah asas kepastian hukum. Pemerintah harus membuat kebijakan yang jelas dan tidak boleh berubah secara tiba-tiba. Asas akuntabilitas, pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat. Ketiga, asas proporsionalitas, keputusan pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Yang keempat, asas transparansi, administrasi negara harus terbuka agar dapat diawasi oleh masyarakat. Yang kelima, asas perlindungan hak warga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan hak-hak dasar masyarakat.
Yang terakhir ada skema sumber-sumber hukum administrasi negara. Secara sistematis, sumber hukum HAM terdiri dari 1. Konstitusi dan perundang-undangan, dasar hukum utama yang mengatur administrasi negara. Yang kedua, keputusan pemerintah, kebijakan yang dibuat untuk menjalankan fungsi administrasi. Yang ketiga, hukum kebiasaan, yang berarti norma sosial yang diakui sebagai hukum dalam praktik pemerintahan. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan yang menjadi dasar hukum dalam kasus administrasi negara. Yang kelima, prinsip umum hukum, yang berarti nilai-nilai universal yang diterapkan dalam sistem hukum administrasi. Jadi itulah tadi materi yang sudah saya rangkum dari buku Hukum Administrasi Negara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.